Saya Iren, saya mau memaparkan tentang global store yang kebetulan saya menghandle untuk global store di B2B marketplace. Nah, Pak Gafran boleh izin untuk di-share screen? Jadi untuk global store ini yang dipaparkan sebelumnya oleh Pak Gafran dan juga Bu Amalia, kita memakai untuk global B2B-nya itu adalah Alibaba.com. Nah, sebelumnya Alibaba.com itu bukan di backup. Jadi Alibaba.com itu bekerja sama dengan perusahaan holding kami yaitu ATT Group yang mana main bisnisnya adalah logistik. Jadi ini sudah menjadi satu ekosistem di mana dimulai dari kurasi, kita bantu untuk teman-teman pengusaha Indonesia, kita kurasi produk-produknya, kemudian kita masukkan ke dalam B2B marketplace. Nah, ketika sudah di dalam B2B marketplace-nya, kita bantu untuk bagaimana sih mengelolanya dan juga bernegosiasi. Kemudian ketika ada deal transaksi, kita bisa bantu dari segi logistiknya. Karena main bisnis holding kami adalah logistik, yaitu ATT Group. Nah, di ATT Group sendiri ini ada yang perishable, bisa membantu logistik di bagian perishable seperti kayak seafood ataupun food and beverage. Kemudian ada juga warehouse-nya, kita bisa bantu, dan juga e-commerce, express, dan logistik untuk domestik dan juga internasionalnya. Next, Pak. Nah, kenapa kita menggunakan Alibaba atau kita berpartnership sama Alibaba? Yang pertama, Alibaba itu merupakan traffic nomor 1 nih di dunia di bidang B2B platformnya. Kemudian yang kedua, dari segi suppliernya itu sendiri yang sudah sudah join atau bergabung di Alibaba.com lebih dari 2 juta supplier, dan industrinya itu lebih dari 40 industries gitu kan. Terus untuk dari segi buyersnya juga di Alibaba.com 160 juta buyers di 190 negara. Nah, di Alibaba juga dimudahkan dengan adanya auto translate dari 16 bahasa gitu kan, yang mana memang di Alibaba itu bahasa standarnya adalah bahasa Inggris, tapi Alibaba menyediakan auto translate ketika ada bahasa-bahasa dari misalkan negara Korea, Jepang, ataupun dari daerah timur gitu, negara timur. Seperti itu kenapa kita memilih Alibaba sebagai platform media kita untuk go global dan juga go export di dunia global market B2B platform. Nah, dari Alibaba itu sendiri kita kerucutkan untuk top 20 markets-nya itu sendiri. Nah, top 20 markets atau top 20 permintaan dari beberapa negara itu yang paling top itu adalah dari Amerika, ada dari Asia juga, kemudian ada dari Eropanya juga, ada Italia, Prancis, Jerman, kemudian dari negara timur ada Saudi Arabia, sampai ke negara Asia itu sendiri ada Malaysia dan Thailand. Nah, dari top 20 market ini kita kerucutkan lagi ke top 10 produk yang yang hits di yang banyak hot trendsnya di Alibaba.com dari top 20 markets ini. Oke. Nah, tadi dari top 20 marketnya itu kita kerucutin lagi nih dari top kategorinya. Nah, top kategori di Alibaba itu ada 10. Yang pertama dipegang oleh food and beverage. Kemudian dari food and beverage itu kita masuk ke top 2-nya adalah agriculture. Nah, dari agriculture itu setelah agriculture ada beauty and personal, kemudian ada apparel, sampai yang ke top 10-nya itu furniture yang memang merajai hot trends di Alibaba.com. Nah, di Alibaba.com itu sendiri juga selain dari furniture, kemudian agriculture, beauty and personal, hot trends-nya juga masuk ke dalam consumer elektronik, bahkan ke mineral dan metalurgi. Itu lebih ke energi kayak charcoal, terus briquette dan shisha, dan komponen dari turunan kelapa itu sendiri. Nah, di Alibaba itu sendiri juga kita menyebutnya dengan GGS atau Global Gold Supplier, di mana di Alibaba ini memberikan benefit atau feature-feature yang memang memudahkan pengusaha Indonesia atau teman-teman UMKM ini untuk menuju pangsa pasar global gitu kan. Nah, dari GGS ini
diberikanlah beberapa benefit seperti kayak produk posting, kemudian dari ada RSQ-nya itu sendiri, yang mana itu sebagai main utama atau main tools benefit yang Alibaba berikan, namanya RSQ, Request for Quotations. Nah, Request for Quotations-nya ini itu kita bisa memberikan penawaran terhadap produk-produk kita. Next, Pak. Dari GGS atau Global Growth Supplier itu benefit lainnya adalah kita gaining trust di buyers, di sisinya buyers gitu kan, karena kalau kita lihat dari buyers behavior atau karakter buyer di B2B itu biasanya trust kalau semisal supplier yang ada di B2B platform itu terverified gitu kan, terlegalisir gitu dari segi perusahaannya, kemudian dari segi produknya itu 85% behavior buyer di Alibaba itu bakal mau melakukan transaksi atau bernegosiasi dengan supplier yang sudah terverifikasi oleh Alibabanya, seperti itu. Next. Nah, dengan GGS tadi itu memberikan benefit yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu memberikan beberapa benefit. Misalkan yang pertama mini site. Nah, mini site ini sendiri adalah jadi pengusaha Indonesia atau supplier itu yang membuka toko di Alibaba.com bisa mendesain mini site-nya gitu kan, dengan komponen produk company-nya, kemudian company profile-nya sampai ke kontak person-nya. Jadi ketika buyer masuk ke dalam tokonya itu sudah jelas banget detailnya. Oh, dari perusahaan ini produknya bervariasi, kemudian kita bisa kontak. Jadi bisa gaining trust. Salah satu cara untuk gaining trust dari buyernya kalau kita perusahaannya ada loh dan produknya lengkap dan bervariasi gitu. Next, Pak. Kemudian yang kedua ada product showcase. Product showcase itu sendiri adalah salah satu tools yang mana bisa mengekspos lebih dari produk-produk yang kita sudah posting gitu kan. Jadi kalau di Alibaba itu memberikan benefit unlimited product posting gitu kan, bisa memposting produk sebanyaknya. Tapi kalau misalkan untuk product showcase itu membantu kita untuk mengekspos lebih dan juga mendapatkan traffic gitu kan ketika kita sudah produk posting gitu. Jadi ini salah satu tools benefit juga untuk supplier yang memasuk pangsa pasar melalui B2B Alibaba.com. Next, Pak. Nah, ini selanjutnya adalah RFQ. RFQ ini adalah Request for Quotations, yang mana ini salah satu poin penting banget untuk supplier yang berjualan di Alibaba.com. Kenapa? Karena di RFQ ini adalah merupakan kolam buyer gitu kan. Jadi buyer-buyer itu mencari demand produk-produk dan mensubmit di RFQ. Nah, kita sebagai supplier, kita masuk ke sourcing.alibaba.com yang mana itu merupakan kolam buyer gitu kan. Kolam buyer yang bisa kita jemput bola dan kita berikan penawaran atas produk-produk kita, dan di situ terjadilah negosiasi, kemudian memulai untuk sample order. Kemudian kalau misalkan dari sample order itu buyer suka, bisa lanjut ke repeat order yang menjadi potential buyer, seperti itu. Next, Pak. Nah, kemudian ada sub account. Sub account ini kalau di Alibaba.com itu seperti supervisi. Jadi dari satu account itu bisa dibagi menjadi 5 account kecil yang mana bisa dibagi untuk tim yang untuk product posting, tim yang untuk menghandle inquiries atau pesanan masuk, kemudian ada satu akun yang mana bisa mengurus RFQ itu tadi. Karena online 24 jam, jadi harus dibagi waktunya nih gitu kan, mana tim yang mengerjakan inquiries, mana tim yang mencari RFQ atau yang menjemput bola, dan juga mana tim yang harus memproduct posting gitu kan. Jadi kalau misalkan satu akun itu at least dibantu dengan 2-3 orang gitu yang untuk product posting, nyari inquiries, balas inquiries, dan juga nyari RFQ. Karena online itu kan 24 jam ya, jadi semaksimal mungkin bisa kita gunakan untuk sub account ini gitu, untuk membagi-bagi waktunya agar
nggak kemis untuk inquiries dari para buyer gitu kan. Dan sebisa mungkin fast respon, karena behavior buyer itu suka banget sama supplier yang fast respon seperti itu. Semakin cepat-cepat didapat lah ibarat katanya seperti itu. Next. Nah, untuk BizTrends-nya sendiri, di Alibaba juga diberikan data-data report mingguan, harian, mingguan, dan juga bulanan, yang mana kita bisa tahu nih ketika kita produk posting dan kita menjalani operational akun di Alibaba.com, itu kita dikasih datanya bahwa berapa banyak buyer yang melihat produk saya, kemudian berapa banyak dari buyer tersebut dan dari negara-negara mana aja sih yang melihat produk saya. Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk mencari sourcing di RFQ itu tadi. Misal di bulan ini melihat produk kita, banyak ya dari buyer Amerika, banyak juga dari buyer di Eropa gitu kan. Jadi itu menjadi patokan kita untuk pas buka di RFQ, kita langsung menuju ke target marketnya nih, USA gitu kan, atau Eropa. Jadi ini BizTrends Analytics yang kita bisa gunakan sebagai improvisasi, kemudian menjadi insight kita bahwa seberapa banyak sih buyer yang lihat, dan juga dari negara-negara mana aja, itu yang paling penting, dari negara mana aja yang bisa kita ajukan sebagai patokan di RFQ. Seperti itu. Next. Oke, ini terakhir dari feature Alibaba.com, Star Rating. Star Rating ini juga menjadi bagian penting di dalam operational site di Alibaba.com, karena pertama, Star Rating ini menjadi sistem evaluasi dari supplier tersebut dalam menjalankan operasional dari akunnya. Jadi ketika kita buka toko di Alibaba.com, buka toko di Alibaba.com, kita udah tahu tuh KPI apa aja yang harus kita lakukan. Pertama, produk posting. Nah, ketika produk posting di minggu pertama atau di bulan pertama, itu berapa banyak sih yang harus kita posting. Kemudian untuk menuju ke bintang kedua, misalkan harus berapa posting lagi sih, seperti itu. Jadi udah ada milestone atau step-step yang bisa meng-guide kita ketika kita membuka toko di Alibaba.com. Kemudian ketika kita membalas inquiry, di situ juga ada yang namanya fast respon. Nah, fast respon rating itu sendiri yang bisa menilai kita, bulan ini kok kecil banget ya gitu kan, dan itu akan impact ke inquiries di bulan berikutnya gitu kan. Jadi semakin kita fast respon, semakin juga banyak nge-track buyer inquiries-nya juga, dan juga itu bisa juga kita nge-track dari negosiasi ke repeat order, ke transaksi maksudnya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau di Alibaba.com atau di B2B marketplace itu, yang pertama rajin-rajin untuk produk posting, kemudian fast respon atau cepat tanggap dalam mencari membalas inquiry, seperti itu.